Cener, menurutmu siapa yang akan memenangkan ini? King Sui melihat ke arah Di Chen, dia tersenyum dan bertanya pada Di Chen. Pemuda kekar di arena itu seperti perahu sekilas di lautan luas, tampak seolah-olah dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja di tengah serangan lawannya. Pria kurus akan menang, jawab Di Chen dengan tersenyum. Sebenarnya, pria kurus tidak diperbolehkan menang, tapi dia tetap harus menang pada akhirnya. Ucap King Sui tersenyum. Mengapa? Di Chen memandang King Sui, jelas tidak mengerti apa artinya ini. Lihat ke sana. King Sui menunjuk ke sebuah kios judi. Di Chen melihat ke atas, lalu melihat kembali ke King Sui. Maksudmu semuanya dicurangi oleh klan Dongguo. Datang dan pasang taruhan Anda. Taruhan minimumnya adalah 100 liang, dan tidak ada batasan atas. Kios judi ini dikelola oleh klan Dongguo, dan integritas kami terjamin. Peluang untuk yang berotot kekar adalah 1:1,12, dan peluang untuk yang kurus adalah 1:2. Lihat itu, meskipun bayaran untuk mereka yang bertaruh pada pria kurus tinggi, kebanyakan orang akan memilih untuk bertaruh pada pria kekar. Setelah mengatakan itu, King Sui menembakkan batu kecil di tangannya. Ciu, puh. Tepat ketika si pria kekar itu menghindari pukulan yang masuk dari pria kurus itu, dia tiba-tiba merasa bahwa tubuhnya telah mati rasa saat kepalan tangan mendarat di kepalanya. Buak, si kekar, yang baru saja sadar kembali, pingsan sepenuhnya. Si kurus menatap Dongguo Si dengan bingung. Meski telah menang, dia sama sekali tidak merasa senang. Namun, kerumunan menjadi liar. Akhirnya memenangkan satu. Aku masih berpikir bahwa klan Dongguo memanipulasi ini, menawarkan tingkat pembayaran yang tinggi, tapi hal yang tidak terduga telah terjadi. Klan Dongguo harus membayar sejumlah besar uang. Aku salah, aku seharusnya tidak meragukan klan Dongguo. Jika orang-orang dari klan Dongguo mendengar ini, mereka mungkin tidak akan tahu apakah harus menangis atau tertawa. Tiba-tiba, King Sui merasakan aura yang kuat dari seorang ahli dan perlahan berbalik. Itu adalah pria tua yang tampaknya berusia 60-an, menatap King Sui dengan dingin. King Sui terkejut, tetapi dia melihat orang tua yang tinggi ini tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Secara bersamaan, dia menarik Di Chen ke belakangnya. Nak, meskipun kamu melakukannya secara diam-diam, mata lelaki tua ini masih belum kabur. Apakah Anda tahu betapa bodohnya Anda melakukannya? King Sui tersenyum. Orang tua itu tidak memiliki bukti apapun dan dengan demikian tidak berbicara dengan suara keras, karena tidak ada yang bisa dia lakukan jika King Sui menyangkalnya. Itu hanya akan membuat klan Dongguo tampak seolah-olah mereka menindas orang lain. Aku tidak begitu mengerti apa yang Anda bicarakan, Pak Tua. Jawab King Sui memandang pria tua itu dengan tatapan bingung, tetapi suaranya cukup keras. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. King Sui memandang orang tua itu, bingung. Suaranya cukup nyaring. Di Chen memperhatikan King Sui dengan sangat tenang dari samping, dengan senyum kecil menghiasi bibirnya. Orang-orang di sekitar mereka langsung melirik ke sini dengan sedikit kebingungan. Yang mereka lihat hanyalah seorang pemuda yang tersenyum dan seorang lelaki tua yang tidak mampu menghapus ekspresi jahat dari wajahnya tepat pada waktunya. Bukankah itu tuan ketiga dari klan Dongguo? Seseorang dapat dengan cepat menentukan identitas lelaki tua itu. Kakek tua itu bukanlah orang yang terhormat dan suka menggunakan taktik curang. Pemuda ini akan sangat tidak beruntung, ucap lelaki tua lainnya dengan menyedihkan. Kakek tua ini bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di kota Duanmu, hanya dengan mengandalkan nama klan Dongguo dan budidayanya yang kuat. Mengapa dia masih ingin melakukan sesuatu yang jahat seperti ini? Katakan padaku perbuatan jahat apa yang belum dia lakukan. Tidak salah baginya untuk menikahi istri lain di usia tuanya, tapi mengapa dia harus merebut istri orang lain? Seorang pria berkata sangat pelan. Saudaraku, kamu tidak mengerti, kan? Istri dari pria lain selalu yang terbaik. Jawab seorang pria dengan wajah yang sangat cerah berkata licik. Enyahlah. Pria linglung itu menoleh dan berteriak seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya.
Pria berwajah adil itu pergi dengan sedih dengan kepala menunduk. Beralih ke tuan ketiga klan Dongguo. Di sini, di kota Duanmu, belum ada yang berani mengacau denganku, tuan ketiga klan Dongguo. Anda pikir Anda bisa lolos dengan mengotak-atik saya? Aku bahkan tidak perlu alasan untuk mencekikmu sampai mati jika aku mau, ucap tuan ketiga Dongguo tiba-tiba mengangkat suaranya saat dia melihat King Sui seolah-olah dia adalah seorang idiot. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, beberapa pengamat berdiskusi di antara mereka sendiri, tetapi tidak ada yang benar-benar membuat keributan besar. Seperti yang saya katakan, pemuda ini akan benar-benar tidak beruntung. Dari semua orang yang bisa mengincarnya, dia hanya harus diincar oleh orang tua ini. Saya pikir itu pasti karena lelaki tua ini tertarik pada wanita di sampingnya, ucap seorang lelaki paruh baya kepada lelaki paruh baya lainnya dengan janggut panjang di sampingnya. Benda tua ini haus darah dan mesum, terutama yang terakhir. Begitu banyak wanita di kota Duanmu yang telah dinodai olehnya. Selain beberapa klan terbatas dan tokoh kuat, orang lain hanya bisa diam saat menelan amarah mereka. Begitu banyak orang yang berharap orang tua ini akan mati atau setidaknya, bagian bawah tubuhnya membusuk, ucap seorang pria paruh baya di sampingnya mendidih dengan kebencian yang besar. Klan Dongguo besar dan kuat, kami rakyat jelata kecil tidak akan pernah bisa dibandingkan denganmu. Dengan kultivasi Anda, saya yakin Anda dapat mendengar diskusi yang terjadi di sekitar kita. Apakah Anda, Tuan, merasa sangat berhasil? Apakah Anda merasa seperti Anda membawa kebanggaan bagi klan Dongguo? Ucap King Sui memberikan senyuman palsu pada kakek tua ini. Tuan ketiga, dia adalah tamu dari klan Duanmu. Tepat pada saat ini, seorang pria paruh baya yang tampak seperti seorang sarjana mendekati tuan ketiga Dongguo dan berbisik pelan. Tuan ketiga Dongguo terkejut sebelum dengan cepat mengubah ekspresi wajahnya dan tertawa. Saat dunia sangat luas dan ada terlalu banyak orang, sulit untuk mengidentifikasi teman secara akurat. Klan Dongguo dan klan Duanmu memiliki hubungan yang baik. Jadi teman klan Duanmu secara alami adalah teman klan Dongguo. Orang tua ini agak kabur dalam penglihatannya hari ini. Ayo, mari kita nikmati teh, aku mengundangmu dengan hormat. King Sui menyaksikan senyum lebar melebar di wajah tuan ketiga Dongguo dengan niat jahat yang jelas. Selain itu, ada api yang diam-diam menyala di balik senyum di matanya. Tidak perlu itu, King Sui langsung menolak tawarannya. Baiklah, orang tua ini akan mengundangmu lagi lain kali. Tuan ketiga Dongguo memperhatikan King Sui saat dia mencoba untuk menjadi lebih rendah hati. Senyuman di wajahnya juga menjadi lebih ramah. Orang seperti ini adalah mimpi terburuk King Sui. Mereka bisa membunuh tanpa menumpahkan setetes darah, dan paling baik bermain kotor. Siapapun akan takut ditikam dari belakang saat mereka tidak menduganya. King Sui, ayo pergi. Ini semakin jelek, ucap Di Chen menarik lengan baju King Sui dan berjalan menjauh dari tempat kejadian. Tuan ketiga Dongguo memperhatikan Di Chen seolah-olah dia sangat ingin melahapnya. Sebagai seorang pria yang telah berenang di antara lautan keindahan selama lebih dari 200 tahun, penilaiannya terhadap wanita sangat tepat. Dia bisa melihat betapa sempurna tubuh Di Chen, dan bisa dengan jelas merasakan keanggunannya. Dia pasti memiliki nilai tertinggi di antara semua wanita. Di alam valet jade immortal, King Sui sedang melatih tinju tai chi-nya dengan gerakan lambat namun kuat. Gelombang kekuatan Qi yang tidak stabil tetapi kuat berfluktuasi dengan liar di dalam tubuhnya. Energi alam, Hos, Dum. Dia telah bertahan seperti ini sepanjang hari. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kebenaran. Dia merasa seperti dia hampir mencapai terobosan, jadi dia berlatih dengan sangat sabar saat dia meraba-raba, mencoba perlahan mencari kesempatan sekecil apapun yang bisa menyebabkan terobosan. Gas kuning samar dilepaskan dengan setiap serangannya. Pukulannya tidak canggih namun kuat. Seiring berlalunya waktu, King Sui yang hanya berpikir untuk menerobos, secara bertahap membenamkan dirinya dalam perasaan ini. Rasanya seperti berhubungan seks dengan seorang wanita.
Bersikap lambat dan lembut memberikan perasaan yang berbeda dibandingkan menjadi kasar dan liar, meskipun keduanya sama-sama indah. Setengah hari berlalu dan sekarang, King Sui benar-benar lupa bahwa dia mencoba menerobos. Dia bahkan tidak ingat dia sedang melatih tinju tai chi-nya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia sedang mencari suatu jenis perasaan. Dum, King Sui kaget bangun. Dia bisa merasakan energi alam di dalam tubuhnya secara otomatis diaktifkan dalam sekejap itu. Rasanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu adalah terobosan energi alam tingkat 4. King Sui perlahan merasakan. Terobosan selalu tidak disengaja. Ini pasti yang mereka maksud dengan terburu-buru tidak membawa kesuksesan. Dia terus merasakan perubahan dalam tubuhnya dengan hati-hati dan menemukan bahwa dia telah memperoleh 40% peningkatan dalam kekuatan fisiknya. King Sui masih cukup senang dengan terobosan energi alam. Bagaimanapun, itu adalah seni kultivasi yang luar biasa. Selama ki paling lurus antara langit dan bumi ini cukup besar, itu bisa menghalau semua kejahatan di dunia dan bahkan mendetoksifikasi racun yang tidak biasa. Beberapa teknik jahat juga akan dianggap tidak berguna. Selain itu juga memungkinkan King Sui untuk tidak ditekan oleh kekuatan lawannya ketika berhadapan dengan pembudidaya yang kuat. Setelah energi alam menerobos, King Sui dapat memperoleh tambahan 10% kekuatan dan intensitas energi alam juga menjadi lebih kuat. Kekuatan yang dibangkitkan oleh seni kultivasi yang baik sangat besar pada tahap selanjutnya. Peningkatan kekuatan 10% bukanlah jumlah yang kecil baginya. Itu setara dengan mengkonsumsi beberapa pil obat yang berbeda dari kelas raja. Diamond Crossing River setelah mencapai tahap sukses kecil. Mata emas berapi-api di sisi lain, berkembang sangat lambat. Itu bahkan belum mencapai tahap sukses kecil. Namun King Sui tidak khawatir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jadi dia lebih suka fokus pada kultivasinya. Upaya tidak diragukan lagi akan membawa kesuksesan. Nyonya dan Nona Duanmu, kami telah mengganggu Anda untuk waktu yang lama, jadi kami harus pergi. Setelah tinggal selama hampir sebulan lagi, King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada Yuruyan dan Duanmu Ling Suang. King Sui, kemana kalian akan pergi? Apakah kamu tidak merasa betah di sini? Ucap Nyonya Duanmu tersenyum padanya. Oh tidak. Senang sekali tinggal di sini. Saya bersenang-senang di sini berkat Anda. Kami berencana untuk pergi ke negeri 7 bintang, jawab King Sui setelah berpikir sejenak. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu tentang negeri 7 bintang dari Nyonya Duanmu. Negeri 7 bintang, baiklah, saya tidak akan menghentikan Anda. Aku akan memberitahumu sesuatu tentang negeri 7 bintang, jadi setidaknya kamu akan siap ketika sampai di sana, ucap Nyonya Duanmu dengan cemberut. King Sui yang akan berdiri ingin segera pergi hanya bisa duduk lagi untuk mendengar apa yang akan dikatakan Nyonya Duanmu. Itu mungkin sesuatu yang berguna baginya, jadi meskipun dia sedang terburu-buru dia harus tetap mendengarkan. Kediaman Raja Tyrant Langit telah menghilang, dan itu adalah yang terlemah di antara negara 7 bintang. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Di, dan memiliki ikatan yang kuat, meskipun mereka tampaknya tidak mengambil banyak tindakan kali ini, ucap Nyonya Duanmu sedang melihat ke arah Di Chen saat dia berbicara. Tapi ini tidak berarti tidak ada yang terjadi. Situasi antar klan besar sangatlah kompleks. Jadi ketika Anda berada di negeri 7 bintang, Anda harus tetap waspada terhadap klan Di. Nyonya Duanmu sedikit mengubah nada suaranya dan tertawa. Oke, terima kasih. Aku akan melakukannya, jawab King Sui dengan suara serius. Sama-sama, saya akan memberitahu Anda secara singkat tentang 7 bintang dari negeri 7 bintang. Saya kebetulan tahu sedikit tentang mereka. Terkadang Anda seharusnya tidak hanya mendengarkan nama-nama di dunia 9 benua. Hal-hal seperti reputasi bisa berbahaya. Ada banyak ahli yang bersembunyi di antara kerumunan yang ramai. Konsekuensi dari menjadi sombong adalah menemui akhir yang buruk. Tetap waspada setiap saat dan gunakan semua kekuatan Anda, bahkan ketika Anda menghadapi masalah yang paling sederhana dan tidak penting.
Gagal saat Anda tidak mengharapkannya adalah kematian terburuk di dunia ini. Tolong beri saya pencerahan. Kali ini King Sui benar-benar merasakan pentingnya kata-katanya. King Sui dari masa lalu memahami ini, tetapi dia kadang-kadang masih sombong dan dengan demikian membuat dirinya berada dalam situasi yang buruk. Sekte pengobatan adalah sekte terbesar di negara 7 bintang yang didirikan pada pil obat. Jadi jika Anda berencana untuk tinggal lama di negara itu, Anda bisa berteman dengan mereka. Seharusnya tidak terlalu sulit dengan keterampilan alkimia Anda. Yang terpenting, sekte pengobatan adalah sekte yang cukup kuat dan orang-orangnya juga baik. Sepertinya Nyonya Duanmu memiliki pendapat yang cukup positif terhadap sekte pengobatan. Ucap King Sui sambil tersenyum, menunjukkan kepadanya bahwa dia akan mengingat kata-katanya. Meskipun Phoenix Manor diklasifikasikan sebagai bintang ke-7 dari negara 7 bintang, itu adalah keberadaan yang lebih unik. Phoenix Manor terletak di Gunung Phoenix di negeri 7 bintang, dan juga yang paling misterius di antara semua 7 bintang. Kebanyakan orang hanya mendengar tentang Phoenix Manor. Makhluk misterius ada dengan hal-hal misterius. Itu selalu yang terbaik untuk menghindari mereka, ucap Nyonya Duanmu dengan senyum dangkal. Ibu, apakah orang-orang ini sengaja mencoba menjadi misterius? Ucap Duanmu langsung menyela dengan sebuah pertanyaan. Lebih baik mempercayai beberapa hal daripada tidak percaya. Kau hanya memiliki satu kehidupan, apa yang akan kau lakukan jika kau kehilangannya? Jawab Nyonya Duanmu bercanda. Lalu bagaimana dengan lembah kebahagiaan? King Sui hanya merasa canggung setelah dia mengatakannya. Tapi sudah terlambat untuk menarik kembali kata-katanya. Duanmu langsung tampaknya memberikan tatapan tidak setuju pada King Sui dengan mata indahnya yang tidak tertutup, sementara Di Chen tidak melihat siapapun, dia hanya mencoba mengalihkan perhatiannya. Nyonya Duanmu juga tampak sedikit tidak nyaman. Wajahnya yang dewasa dan cantik sedikit diwarnai merah, dan tatapan tidak wajar menutupi matanya yang menatapnya. King Sui hanya bisa buru-buru mengalihkan pandangannya. Pesona wanita ini bahkan lebih besar dari putrinya. Lembah kebahagiaan adalah sekte yang dapat dijelaskan dengan banyak cara di negeri 7 bintang. Sekte ini terletak di dasar lembah kebahagiaan, dan berada di kota kabut malam. Ini adalah sekte kultivasi duo yang kuat. Ada laki-laki dan perempuan di sekte itu, dan mereka pada dasarnya datang dan pergi berpasangan, ucap Nyonya Duanmu tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya secara singkat menyoroti minat sekte dan karakteristik mereka. King Sui tidak menanyakan lebih lanjut tentang itu untuk menghindari rasa malu. Sekte 10.000 racun adalah sekte yang menakutkan di negeri 7 bintang. Anggota biasanya lebih kejam dan tubuh mereka ditutupi dengan zat yang sangat beracun. Bahkan binatang iblis yang bersama mereka adalah binatang beracun. Sekte dan klan aristokrat lain biasanya akan memilih untuk menghindarinya. Melibatkan seorang pengguna racun dengan level yang sama adalah mimpi buruk yang lebih buruk daripada terlibat dengan seorang kultivator yang lebih kuat dari dirimu. Nyonya Duanmu, apakah sekte 10.000 racun berlokasi di kota 7 bintang atau di tempat lain? King Sui tidak takut pada racun. Mungkin dia bahkan bisa mengunjungi sekte 10.000 racun. Ini juga akan berguna untuk budidaya kitab suci racun. Sekte 10.000 racun ada di dalam hutan 10.000 racun kota api. King Sui, Anda mungkin seorang alkemis, tetapi anggota sekte 10.000 racun biasanya lebih kejam. Anda harus sedikit lebih waspada saat berinteraksi dengan mereka. Pasti aku akan. Yang terakhir adalah Desa Panjang Umur di Gunung Panjang Umur. Desa ini dianggap sebagai salah satu tempat bergengsi di seluruh benua utama. Ki spiritual yang kaya dan melimpah di sana tidak hanya dapat memperpanjang umur orang, tetapi juga sangat meningkatkan kultivasi mereka. Itu adalah tanah yang benar-benar berharga di lokasi geografis yang menguntungkan. Tidak hanya banyak tumbuhan langka, tetapi juga banyak hewan langka. Beberapa harta dan benda surgawi pun akan muncul dari waktu ke waktu. Kekuatan Desa Panjang Umur pasti menakutkan, bahkan klan Duanmu tidak dapat dibandingkan dengan mereka.
King Sui sangat menyadari pentingnya kalimat terakhir itu, klan Duanmu tidak bisa dibandingkan dengan desa panjang umur. Dia awalnya berpikir bahwa negara 7 bintang bukanlah keberadaan yang sangat kuat. Sekarang sepertinya perjalanan ke klan Di, mungkin bukan perjalanan yang mulus. Tidak peduli untuk alasan apa itu, karena kediaman Raja Tiran Langit yang akan dihilangkan oleh King Sui adalah aib tersendiri. Karena itu adalah salah satu dari 7 bintang. Nyonya Duanmu mengangguk sambil tersenyum ketika dia melihat ekspresi King Sui. Dia tidak benar-benar mengatakan apa-apa lagi, tetapi ekspresi kekaguman di matanya terlihat. Terima kasih, senior. King Sui mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Nyonya Duanmu. Sama-sama. Jika kami ingin bersikap sopan, saya harus berterima kasih setiap hari. Sekarang sudah larut, jadi kamu harus pergi besok. Ingatlah untuk mengirim surat ke klan Duanmu jika terjadi sesuatu. Yuruyan memberitahu King Sui sambil tersenyum. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui menggambar ratusan bentuk harimau. Dia saat ini masih di level menggambar daging dan darah, tapi dia telah membuat peningkatan yang progresif. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk mengamati cara dari formulir harimau yang digambarkan. Dia merasa seperti dia telah mendapatkan wawasan baru tentang budidaya bentuk harimau tanpa menyadarinya. Meskipun, untuk memiliki terobosan dalam bentuk harimau sekarang, sama sulitnya dengan naik ke surga. Dia juga tidak membuat banyak kemajuan dalam menggambar jimat, jadi dia pikir dia mungkin juga berhenti belajar menggambar jimat baru. Selain menghabiskan sebagian besar waktunya menggambar ratusan jimat harimau, dia menghabiskan sisa waktunya menggambar jimat acak. Dia merasa bahwa dia sudah mencapai kemacetan di teknik menggambar jimat surgawi. Dia saat ini menaruh harapannya untuk menggambar ratusan bentuk harimau ini. Dia memiliki perasaan bahwa menerobos level menggambar daging dan darah seharusnya bisa membawa gambar jimatnya ke level lain juga. Singkat cerita, keesokan pagi harinya. Berhati-hatilah dalam perjalananmu, dan ingat apa yang telah kukatakan padamu, ucap Nyonya Duanmu, dan Duanmu langsung mengingatkan King Sui. Jaga dirimu baik-baik, Sister Chen. Kamu juga. Duanmu langsung mengucapkan selamat tinggal pada Di Chen dan King Sui. Jaga dirimu senior. King Sui terkekeh. Dia kemudian naik ke burung api bersama Di Chen, melambai selamat tinggal, dan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Langsung, dia sudah pergi. Yuruyan bergumam pelan pada putrinya. Iya. Duanmu Lingsuang memandang Yuruyan. Apakah kamu sedih? Mengapa aku harus sedih? Duanmu Lingsuang bertanya sambil melihat ke arah Yuruyan. Apakah kamu tidak memperhatikan betapa kamu telah berubah? Gadis, mungkin kamu belum menyadarinya, tapi kamu akan segera menyadarinya. Ketika saatnya tiba, kamu harus memberitahu ibu jika kamu ingin membicarakannya denganku. Ucap Yuruyan memegang tangan Duanmu Lingsuang saat mereka mulai berjalan kembali. Jika hari itu tiba, aku pasti akan melakukannya, jawab Duanmu Lingsung dengan senyum nakal sambil memeluk lengan Yuruyan. Yuruyan adalah satu-satunya orang yang bisa melihat sisi kekanak-kanakannya dan senyum musim dinginnya. Burung api King Sui dengan mantap terbang di atas kota Duanmu dengan kecepatan tinggi. Di tempat lain, klan Dongguo dari kota Duanmu. Tuan ketiga, pasangan pria dan wanita dari klan Duanmu itu sudah pergi. Mereka terbang ke arah timur laut saat kita berbicara. Ucap seorang pemuda dengan cepat berlari ke halaman dan melaporkan hal ini kepada guru ketiga Dongguo. Baiklah, aku mengerti. Senyum muncul di wajah tuan ketiga Dongguo yang lama. Senyum itu berangsur-angsur berubah menjadi seringai jahat, dan kemudian menjadi tawa jahat. Kuaak, teriakan yang jelas terdengar saat elang emas berkilauan besar muncul di langit. Elang cahaya emas. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu emas dan memiliki lebar sayap lebih dari 30 meter. Jenis binatang iblis ini adalah Martial Saint kelas 1, tetapi memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Anak nakal, tidak ada yang bisa lepas dari cengkeramanku, tuan ketiga. Tuan ketiga Dongguo bergumam pada dirinya sendiri.
Saat itu, seorang pria paruh baya yang terlihat sangat celaka muncul. Matanya hitam pekat seperti tikus, dia berbulu, hidungnya rata dan bibirnya tebal. Dia berjalan ke sisi Tuan Ketiga dan membungkuk, "Tuan Ketiga, apakah Anda yakin ingin menyentuh anak itu?" "Sang Jiu, menurutmu bocah itu apa tidak boleh disentuh?" ucap Tuan Ketiga Dongguo memandang pria yang berpenampilan buruk itu. Dia tampaknya sangat menghargai pendapat pria ini. Dia akan meminta pendapatnya bahkan jika dia sudah membuat keputusan. "Tuan Ketiga, tidak akan ada masalah jika Anda tidak khawatir tentang klan Duanmu. Jika Tuan Ketiga bisa mengurus ini dengan bersih tanpa meninggalkan bukti apapun, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan klan Duanmu tidak akan gegabah menyinggung klan Dongguo karena hubungan antara klan lain. Selain itu, mereka tidak akan mendatangi kita jika ini ditangani dengan benar. Apa yang bisa mereka lakukan bahkan jika mereka mendatangi kita? Baik yang hidup maupun mayat dari orang-orang itu tidak akan ditemukan." Senyuman puas muncul di wajah Tuan Ketiga Dongguo setelah mendengar kata-kata pria malang itu. Tidak ada yang menyadari bahwa Tuan Ketiga Dongguo adalah seseorang yang berkultivasi ganda menggunakan wanita sebagai tungku. Jadi dia pasti seseorang yang hebat dalam memandang wanita. Saat dia pertama kali melihat Di Chen, dia tahu dia telah menemukan harapan untuk menerobos kelas 6 Martial Saint yang telah dia coba begitu lama. Selama dia bisa menerobos, posisinya akan lebih tinggi di antara klan Dongguo. Klan Dongguo juga akan mendapatkan sosok kuat lainnya. Itu berarti klan Dongguo akan memiliki lebih banyak hak untuk berbicara di antara aliansi 4 klan. Untuk alasan itu, Tuan Ketiga Dongguo bersedia untuk mencoba bahkan ketika dia mengambil risiko menyinggung klan Duanmu. Dia telah terjebak di kelas 6 Martial Saint selama sekitar 50 tahun. Dia tidak ingin menunggu lebih lama lagi atau dia akan seperti ini selama sisa hidupnya. Dia masih belum menyerah untuk menerobos dan menginjakkan kakinya ke dunia itu. Dia memiliki kepercayaan diri bisa mengurus King Sui dan Di Chen dengan bersih. Setelah dia mengetahui bahwa Sang Jiu memiliki pandangan yang sama, dia bahkan lebih bertekad untuk melanjutkannya. "Kita akan bersenang-senang, Tuan Ketiga," ucap Sang Jiu membungkuk pada Tuan Ketiga Dongguo, yang telah naik ke punggung elang emas raksasa. Di tempat lain, "Gadisku, apa itu?" Suara Yuruyan terdengar. Tuan Ketiga Dongguo sedang mengejar Tuan King, dia mengendarai elang emas raksasa. "Saya melihat, Anda boleh pergi." "Dimengerti, Tuan Ketiga Dongguo, kau sedang mendekati kematian. Sudah waktunya bagi Anda untuk mati, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain kecuali diri Anda sendiri," ucap Yuruyan perlahan berkata setelah beberapa saat. Di tempat lain, King Sui dan Di Chen sudah terbang selama sehari. Mereka sudah berhasil keluar kota saat malam tiba. Mereka bisa saja tiba di kota berikutnya dalam 2 jam lagi, tetapi King Sui merasa lebih baik berkemah di luar kota karena lebih nyaman membuat makanan seperti itu. "Mari kita berkemah di sini malam ini, lingkungannya juga cukup bagus." Dia melihat sekeliling pada padang gurun tak berujung yang mengelilinginya. Bidang penglihatannya sangat luas. Ada beberapa bidang vegetasi hijau, tetapi sebagian besar merupakan hutan belantara yang lebat di sekitar mereka dengan beberapa bukit tandus di kejauhan. Malam baru saja tiba dan bulan cerah telah terbit dari barat. Dia bisa melihat beberapa binatang buas kecil berkeliaran di bawah sinar bulan. Api unggun dinyalakan. Panci sup ikan yang diletakkan di atasnya mulai mendidih dengan uap panas. Di Chen tidak mengenakan kerudungnya. Dia tampaknya sedang berpikir keras saat dia duduk di samping King Sui dalam diam, dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajah cantiknya sangat indah di bawah sinar bulan yang bersinar. "Apa yang kamu pikirkan?" dengan keras. "Ini waktunya makan malam," ucap King Sui dengan lembut. "King Sui, menurutmu apakah seorang ayah akan mencintai putrinya selamanya? Apakah dia masih memanjakannya seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil?" Ucap Di Chen masih tenggelam dalam pikirannya saat dia bertanya dengan lembut. Dia pasti akan melakukannya.
Seorang anak perempuan adalah kekasih ayahnya di masa lalu. Jadi seorang ayah akan paling memanjakan putrinya dalam hidup ini. Begitulah, sampai dia bertemu suaminya, yang akan terus memanjakannya menggantikan ayahnya. King Sui menjawab sambil tersenyum. King Sui, maukah kamu memanjakan putrimu sampai dia dewasa dan menikah? Tanya Di Chen mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui dengan mata jernihnya. Tentu saja, aku akan membuatnya menjadi orang yang paling bahagia dan paling diberkati, jawab King Sui tahu bahwa hati Di Chen akan semakin berkonflik semakin dekat mereka dengan negeri 7 bintang. Dia tidak tahu mengapa dia menanyakan pertanyaan ini. Kamu orang baik, baunya enak, aku sangat lapar, Di Chen balas tersenyum padanya. King Sui tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Dia mengambil mangkuk porselen giok yang telah dia siapkan. Setelah makan malam mereka selesai. King Sui melepaskan Raja Iblis Babi Ngepet di malam hari, dan dia memasuki alam Valet Jade Immortal. Teknik penguatan kuno telah menembus 2 siklus lainnya selama periode waktu ini. Dia telah memperoleh sedikit kekuatan, yang lebih baik daripada tidak sama sekali, jadi dia masih sedikit senang karenanya. Tanpa disadari, dia sudah menghabiskan setengah waktunya di alam Valet Jade Immortal. King Sui hendak menggambar beberapa jimat ketika dia tiba-tiba merasakan panggilan marabahaya dari Raja Iblis Babi Ngepet. Dia tidak merasa ingin mengambil risiko, jadi dia segera keluar. Begitu dia keluar, dia bisa merasakan gelombang aura kuat dengan cepat mendekat dari langit di atas, dan itu tidak terlalu jauh. Seorang martial saint yang sangat familiar di atas itu. Tuan ketiga Dongguo. King Sui keluar dari tendanya. Sebelum dia bisa melakukan apapun, dia melihat sosok yang dikenalnya mengendarai elang emas raksasa, bajingan tua tuan ketiga klan Dongguo. Ini memang takdir, ucap Di Chen mengangkat kepalanya untuk melihat tuan ketiga Dongguo dan kemudian pada King Sui, yang memberinya anggukan. Dia kemudian perlahan berjalan ke sisi Raja Iblis Babi Ngepet di dekatnya. Benar-benar kebetulan. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Ucap tuan ketiga Dongguo tersenyum ketika dia melihat King Sui sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Di Chen yang berdiri di dekatnya. Saya tidak merasakan apa-apa kecuali fakta bahwa kata-kata Anda sebelumnya salah, jawab King Sui sambil tersenyum saat dia menatap tuan ketiga Dongguo yang sedang berdiri di atas punggung elang emas raksasa di udara. Kata-kata apa? Tuan ketiga Dongguo sudah melupakan kata-katanya sebelumnya. Dasar anjing tua goblok, kau bilang kau memiliki penglihatan kabur, tapi kurasa kau salah tentang itu. Tidak hanya penglihatanmu kabur, tapi matamu sudah buta, ucap King Sui dengan tenang. Setelah berbicara, King Sui mengabaikan tuan ketiga Dongguo dan mengambil sepatu tempur yang baru dia perbaiki sebelumnya dari alam Valet Jade Immortal. Saat dia memakainya, dia juga mengeluarkan perisai ilahi Valet emas dan pedang biduk. Haha, kamu punya nyali, nak. Meskipun kau akan menghadapi kematian, sikapmu tetap sama. Namun, Anda sangat tidak beruntung. Apakah Anda tahu mengapa saya datang untuk membunuh Anda hari ini? Ucap tuan ketiga Dongguo tiba-tiba tertawa saat dia memusatkan perhatian pada King Sui. Suaranya memiliki nada tenang saat dia bertanya pada King Sui. Jangan banyak bacot, mari kita selesaikan. King Sui menjawab saat dia mengeluarkan jimat kekuatan dewa dan mengaktifkannya. Wosh! Tuan ketiga Dongguo mengerutkan kening ketika dia melihat King Sui mengaktifkan jimat di tubuhnya. Nak, aku, tuan ketiga, dengan murah hati akan memberitahumu sesuatu sebelum kau mati dalam kematian yang mengerikan. Alasanku mencarimu karena wanita di sampingmu. Nak, kau tidak bisa mendapatkan wanita seperti yang kau inginkan, karena wanita itu memiliki tubuh ilahi. Wanita tipenya adalah tipe wanita favorit pria, yang sangat gurih. Sayangnya, kau tidak beruntung menikmati tubuhnya. Ucap tuan ketiga Dongguo tampak senang dengan dirinya sendiri karena menjelaskan alasannya kepada King Sui. Tubuh ilahi. King Sui terkejut bahwa lelaki tua itu dapat mengidentifikasi seorang wanita dari tulangnya.
Tampaknya orang tua ini mungkin memiliki jenis teknik kultivasi ganda di lengan bajunya. Di Chen menatap King Sui dengan mata berkabut samar. Meskipun kerudung menutupi kemerahan di wajahnya yang luar biasa cantik, dia jelas marah pada tuan ketiga Dongguo yang pikun karena kata-katanya yang tidak sopan. Baiklah, aku sudah bicara terlalu banyak. Saatnya mengirimmu ke neraka, ucap tuan ketiga Dongguo mengeluarkan celurit besar dengan tengkorak ganas yang menempel di pegangan tangannya. Warnanya putih dan menakutkan karena menonjol pada bilah hitam yang dihiasi dengan kedipan kecil cahaya keemasan. Celurit setan emas hitam, teriak pria itu. Wosh! Celurit setan emas hitam sepanjang 3 meter, memiliki bilah berbentuk bulan sabit yang memanjang hingga sekitar 1 meter, dan batang sabit itu setebal lengan orang dewasa pada umumnya. Ada aura suram pekat yang terpancar dari sabit yang menakutkan. Kuak, wush. Tuan ketiga Dongguo bergegas menuju King Sui saat dia mengendarai elang emas raksasa dengan kecepatan luar biasa. Namun, karena titik pandang King Sui di tanah, kecepatan elang raksasa tersebut tampak sedikit lebih lambat dari yang dia perkirakan. King Sui dengan tenang mengunci Kaisar Qi ke tuan ketiga Dongguo, lalu dia mundur beberapa langkah saat dia meluncurkan jimat pengikat dan jimat penghancur armor ke arah tuan ketiga Dongguo. Siu-siu, dum-dum, kecepatan King Sui telah berubah drastis menjadi lebih baik setelah dia melengkapi sepatu tempur lintas benua yang dia kenakan. Pada tingkat ini, King Sui bahkan bisa menyamai kecepatan burung elang emas raksasa. Tuan ketiga Dongguo sangat terkejut ketika dia menyadari bahwa kekuatannya telah melemah sebesar 20% oleh Qi Kaisar King Sui. Siapapun akan ketahuan jika 1/5 dari kekuatan mereka lenyap ke udara, seolah-olah mereka dikutuk oleh kekuatan yang tidak diketahui atau sesuatu yang jahat. Selain itu, dia juga dipukul dengan jimat pengikat. Ini menyebabkan dia sangat mempertimbangkan kembali pendapatnya tentang pemuda di depannya. Menilai dari sikapnya yang santai sebelumnya, mungkinkah dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini? Dia masih sangat muda, tidak mungkin dia bisa melakukan itu. Namun, dalam beberapa detik berikutnya, tuan ketiga Dongguo dengan cepat menyadari bahwa itu mungkin saja benar. Ekspresinya berangsur-angsur berubah masam saat dia merasakan aura yang mengesankan dalam King Sui tumbuh semakin kuat dan lebih kuat. Energi alam. Keadaan gunung tak tergoyahkan. Dum-dum. Celurit iblis emas hitam di tangan tuan ketiga Dongguo menggerutu dengan niat membunuh yang luar biasa. Naik. Dum. King Sui dengan cepat melompat ke udara menuju elang emas raksasa yang menuju ke arahnya. Wajahnya menunjukkan seringai saat dia beringsut mendekati elang tersebut. Ini menyebabkan tuan ketiga Dongguo merasa sedikit tidak nyaman dan khawatir. Sebelum ini, King Sui telah berada dalam mode mengelak sejak awal. Meskipun tuan ketiga Dongguo bisa merasakan aura King Sui yang mengesankan namun moderat, dia pikir dia masih bisa mengalahkannya entah bagaimana. Dia juga berpikir bahwa King Sui memiliki teknik khusus yang dapat meningkatkan auranya untuk mengintimidasi lawan-lawannya. Tali pengikat setan, klaang. Tepat ketika keduanya mendekati satu sama lain, King Sui tiba-tiba melepaskan tali pengikat iblis dan menggunakan serangan perisai dengan membenturkan perisai ilahi valet emasnya ke kepala burung elang emas raksasa dengan keras. Duar, kuak, pekikan menyakitkan pendek bergema di langit saat sejumlah besar darah tumpah dari binatang terbang besar itu. Meskipun elang diklasifikasikan sebagai binatang terbang kelas 1 Martial Saint, itu masih tidak mampu menahan kekuatan 1000 negara digabungkan di atas kepalanya. Kepala elang emas raksasa retak terbuka dan mau tidak mau, otaknya juga ikut hancur. Buom! Elang emas raksasa jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Begitu binatang terbang itu jatuh, King Sui segera mencambuk talinya menjadi sekitar 200 meter dan membuat semuanya berantakan. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi sunyi. Tali pengikat iblis telah kehilangan efeknya, dan kembali ke tangan King Sui. Sementara itu, tuan ketiga Dongguo sedang melayang di udara yang tampaknya baru saja pulih dari dampak serangan perisai. Meskipun dia tidak secara langsung dihancurkan oleh perisai ilahi valet emas King Sui,
dia masih bisa merasakan dampaknya saat dia berdiri di atas punggung elang emas raksasa. Dia mendongak untuk melihat King Sui menatapnya sambil memberinya senyum dingin di dekatnya. Tuan ketiga Dongguo mampu merasakan kekuatan sejati King Sui dari dampaknya saat dalam keadaan lemah. Namun, dia masih ingin menunjukkan bahwa dia bisa lebih kuat dari King Sui. Pemuda ini kuat karena berbagai macam senjata dan tekniknya. Jika Tuan ketiga Dongguo tidak cukup berhati-hati, dia bisa dengan mudah kehilangan nyawanya. King Sui dengan cepat mengembalikan tali pengikat iblisnya, dan dia memutuskan untuk bertarung dengan benar dengan Tuan ketiga Dongguo secara langsung. Dia mendorong dirinya ke depan dengan kedua kakinya di udara dan bergegas menuju Tuan ketiga Dongguo dalam sekejap. King Sui memiliki bayangan samar seekor elang yang naik di langit saat dia melompat menuju Tuan ketiga Dongguo. Pedang penusuk, whoosh! King Sui memancarkan sinar cahaya berbintang yang mempesona dari pedang biduknya saat dia mengarahkan pedangnya ke tenggorokan Tuan ketiga Dongguo. Pergilah ke neraka bangsat, whoosh! Tuan ketiga Dongguo berteriak sambil mengayunkan celurit setan emas hitam dan memisahkan senjatanya menjadi dua celurit kembar lengkap. Dia mengayunkan salah satu sabitnya ke King Sui sementara menggunakan yang lain untuk memblokir pedang biduk King Sui. King Sui dengan cepat mengangkat perisai ilahi dengan tangan kirinya dan menggunakannya untuk memblokir serangan sabit yang masuk. Pada saat yang sama, King Sui mengalihkan titik tusukan pedang biduknya ke tempat lain. Seni mengejar, klaang, buom. Suara keras bergema terdengar di udara saat King Sui didorong mundur dari getaran benturan dengan perisainya. Qi-nya terganggu, menyebabkan aliran darah di dalam tubuhnya terganggu. Untungnya, pertahanannya cukup kuat untuk menahan benturan, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan bergegas menuju Tuan ketiga Dongguo sekali lagi. Tuan ketiga Dongguo, di sisi lain, dipengaruhi oleh seni mengejar King Sui, menyebabkan kecepatannya berkurang 20% dan berat badannya meningkat 20%. Dia merasakan kebutuhan untuk memuntahkan darah dari sensasi yang sangat tidak nyaman di tubuhnya. Penurunan kecepatan 20% dan peningkatan berat 20% berdampak serius pada kemampuan Tuan ketiga Dongguo. Selain itu, dia sudah dilemahkan oleh Kaisar Qi dan jimat pengikat, yang pada dasarnya telah melumpuhkan kecepatannya sepenuhnya. Awalnya, King Sui dan Tuan ketiga Dongguo memiliki kecepatan yang kurang lebih sama. Namun, kecepatan King Sui telah meningkat 2 kali lipat setelah dia mengenakan sepatu tempur lintas benua, jadi dia tampaknya bergerak seperti hantu di depan Tuan ketiga Dongguo. Kecepatan Tuan ketiga Dongguo telah melemah hingga setengahnya, yang ternyata jauh lebih lambat dari King Sui. Tidak mungkin baginya untuk mengikuti kecepatan King Sui lagi. Muawom! King Sui meninggalkan pedangnya dan melepaskan raungan harimau. Keadaan gunung tak tergoyahkan. King Sui terus mempertahankan diri dari celurit setan emas hitam Tuan ketiga Dongguo menggunakan perisai ilahi emas ungunya. Namun, dia juga melengkapi armor ilahi sebagai tindakan pencegahan, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cakar harimau, laserasi harimau, merobek cakar harimau, wush wush wush, serak serak serak. Setiap gaya teknik harimau dieksekusi dengan raungan harimau yang jelas terhadap Tuan ketiga Dongguo, dan pada saat yang sama, aura King Sui semakin kuat dari menit ke menit. Muawom! Dum dum dum! Tiba-tiba, King Sui mengeluarkan auman harimau yang dapat dengan mudah mengguncang jiwa orang yang hidup. Itu adalah raungan yang dalam namun menggelegar yang tidak hanya akan mengguncang seseorang secara fisik, tetapi juga akan membuat mereka takut. Itu adalah terobosan. Tingkat ketiga dari keadaan gunung tak tergoyahkan. Swoosh! Sebelum King Sui bisa merayakannya, dia merasakan suara desir tiba-tiba datang dari celurit setan emas hitam Dongguo. Desakan itu begitu cepat sehingga King Sui mulai panik karena tidak bisa bereaksi tepat waktu. Yang terpenting, suara menusuk yang tak tertahankan dari sabit terdengar seperti ratapan iblis. Sabetan iblis! Teriak Tuan ketiga Dongguo dengan amarah murka. Whoosh! Langkah pamungkas dari serangan celurit setan mampu menggandakan kecepatan serangan pengguna dalam sekejap,
serta mengeluarkan ratapan iblis yang kuat yang akan mengejutkan jiwa manusia, menyebabkan mereka menjadi pusing sementara. Karena itu dianggap sebagai langkah terakhir yang mematikan bagi mereka yang memiliki energi spiritual yang tidak mencukupi. Mereka dapat dengan mudah kehilangan nyawa mereka dalam waktu singkat karena tidak dapat menghindari kecepatan serangan. Terutama, saat celurit mengeluarkan raungan, kecepatan serangan pengguna akan secara instan menerima dorongan 2 kali lipat dari kecepatan serangan aslinya. Langkah pamungkas. Klaang. Teriakan setan. Aak. Teriaknya. Wush. Ning. Ning. Duar duar duar. Tuan ketiga Dongguo telah menggunakan gerakan ini selama ratusan tahun untuk membunuh lusinan kultivator yang memiliki level yang sama. Ketika dia masih seorang martial saint kelas 5, dia berhasil membunuh seorang martial saint kelas 6 dengan kemampuan tersebut. Itu adalah salah satu momen paling membanggakan Tuan ketiga Dongguo, dan mungkin alasan dia menjadi terkenal di kota Duanmu. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, tidak banyak martial saint yang setingkat dengan Tuan ketiga Dongguo yang akan menantangnya untuk bertarung, karena teriakan setan yang menusuk dapat dengan mudah membuat lawannya ketakutan terlepas dari seberapa hati-hati mereka berada di sekitar Tuan ketiga Dongguo. Begitu lawan terjebak dalam keadaan pusing, hidup mereka akan berakhir dalam sekejap. Untungnya, King Sui memiliki energi spiritual yang kuat yang dapat menahan tangisan mengerikan dari gerakan tangisan iblis. Perisai ilahi valet emas tampaknya telah dikondisikan untuk menanggapi serangan itu sendiri bahkan ketika King Sui tertegun sejenak. Buom! King Sui terdorong beberapa kaki ke belakang. Tidak hanya kecepatan serangan Tuan ketiga Dongguo 2 kali lipat, kekuatannya juga meningkat sebesar 50%. Jika bukan karena armor ilahi King Sui yang dapat menyerap setengah dari kerusakan dari serangan itu, King Sui pasti akan menderita luka parah di tubuhnya. Darah mengalir dari sudut mulutnya meski menimbulkan kerusakan ringan. Tuan ketiga Dongguo memiliki ekspresi suram di wajahnya ketika dia melihat bahwa King Sui telah menghindari serangannya. Dia pikir dia pasti bisa membunuh King Sui dengan gerakan teriakan setan, tapi itu terbukti sia-sia. Jika teriakan setan tidak bisa membunuhnya, maka akan sangat sulit untuk membunuh King Sui dengan gerakan yang sama. Tuan ketiga Dongguo tiba-tiba menemukan celurit setan emas hitam terlepas dari genggamannya. Saat terjadinya ledakan besar, dia segera menggunakan daya tarik untuk menarik kedua celuritnya. Slak-slak. Bangsaat, teriak Tuan ketiga. Tali pengikat setan. Klaang. King Sui menggunakan tali pengikat iblisnya lagi pada Tuan ketiga Dongguo. Tali pengikat iblis saat ini hampir tidak bisa mengikat martial saint kelas 6, tetapi hanya untuk 1 napas waktu. Itu adalah waktu yang cukup untuk menggoyangkan 1 jari dan tidak lebih. Jika kekuatan Tuan ketiga Dongguo sedikit lebih kuat, maka tali pengikat iblis akan kehilangan semua efeknya. Lagi pula, tali pengikat iblis masih berada di level pertama. Itu masih teknik dasar, jimat penghancur armor, Doom. Durasi tali pengikat iblis pendek, tapi dia punya cukup waktu untuk mengeksekusi jimat surgawi pada Tuan ketiga Dongguo. Dengan 40% pertahanan keseluruhan King Sui, dia dengan mudah mengurangi pertahanan Tuan ketiga Dongguo sekitar kekuatan 1100 negara. Perisai ilahi, Wosh! King Sui mengeluarkan pedang biduknya, dan segera meluncur menyerang. Wush! Klaang! Seperti yang diperkirakan, Tuan ketiga Dongguo pasti tersingkir oleh atribut perisai ilahi. King Sui mengambil kesempatan itu dan menggunakan kecepatan abnormal untuk mengejar Tuan ketiga Dongguo yang dikirim terbang ke udara. Sementara Tuan ketiga Dongguo masih tidak stabil dalam hal gerakannya, King Sui menyerang menggunakan pedang biduk tanpa ragu-ragu. Pedang gelombang kelima. Traang, traang, traang. Duar, 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 duar. King Sui dengan cepat menyerang celurit setan emas hitam dengan presisi dan kebrutalan. Serangkaian dentingan keras yang cepat diikuti oleh celurit yang terlontar dari tangan Tuan ketiga Dongguo. Pada saat itu ketika senjatanya jatuh dari tangannya, dia panik. Di medan perang normal, senjata memiliki kemampuan untuk menentukan nasib penggunanya.
Seorang pengguna pedang akan memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup ketika menghadapi penyerang dengan tangan kosong. Ini akan menjadi ilustrasi sederhana tentang pentingnya senjata selama pertempuran. Konsep senjata juga akan diterapkan dalam pertempuran antara dua kultivator kuat yang memiliki senjata ilahi. Senjata ilahi dirancang untuk mengeluarkan kekuatan mematikan terbaik dan terkuat dari penggunanya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang, mereka tidak akan mampu menahan kehancuran senjata ilahi hanya dengan tangan kosong. Serangan perisai, hancur, teriak King Sui, Duar, Puh, Huek. Tuan ketiga Dongguo menghentikan perisai ilahi emas Valet dengan tangan kosong, tapi dia sudah memuntahkan darah segar, lengannya bengkok dan tulangnya sudah hancur. Serangan perisai, hancur, duar duar duar. Serangan King Sui seperti badai yang dahsyat, tanpa jeda. Dia bahkan tidak menggunakan pedang biduk di tangan kanannya, tetapi sudah memiliki kekuatan yang sangat merusak hanya dari serangkaian serangan terus-menerusnya dengan perisai. Ini adalah akibat dari tidak adanya senjata. Selain itu, dampak selanjutnya dari pedang gelombang kelima, King Sui sangat kuat dan tidak banyak praktisi seni bela diri di levelnya yang dapat terus menangkis serangan ini. Tuan ketiga Dongguo meninggal, menghilang menjadi kabut darah di udara karena pukulan berturut-turut dari serangan perisai. Mereka berada beberapa li jauhnya dari tempat pertempuran mereka pertama kali dimulai. King Sui menyimpan perisai ilahi emas Valet dan pedang biduk, kembali ke asalnya. Ketika dia kembali ke tenda, langit di timur telah berubah sedikit putih. Melihat tatapan khawatir di Chen, King Sui merasa sangat hangat di hatinya. "Apa kamu baik-baik saja?" Di Chen memandang King Sui dan dengan beberapa langkah, berjalan ke arahnya, seolah mencari luka padanya. "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja." King Sui meraih lengan baju di Chen tetapi digenggam oleh tangannya. Dia kemudian memutuskan untuk juga meraih tangan di Chen yang lain. Keduanya saling berhadapan, berpegangan tangan. King Sui tidak ingin terlalu memikirkannya lagi dan telah menerima wanita yang seperti Dewi di dalam hatinya ini. King Sui merasa bahwa tangan lembut yang dia pegang sepertinya sedikit gugup, sedikit gemetar. King Sui mengerti. Dia sangat berterima kasih. Dia tahu bahwa Di Chen memahaminya. Jika Di Chen tidak mengambil inisiatif, King Sui tidak akan pernah berani mengambil langkah ini. Mungkin dia benar-benar ingin jatuh cinta padanya. Jadi King Sui sudah sangat senang memiliki wanita seperti dia yang meletakkan harga dirinya dan mendekati dia. "Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku benar-benar ingin membuatmu bahagia. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar menyukaimu. Aku hanya tahu bahwa aku tidak ingin kamu merasakan kesedihan apapun. Aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Kamu cantik, sangat cantik dan kamu seperti peri di hatiku. Karena ini adalah apa yang Anda pilih, saya akan melakukan yang terbaik untuk membiarkan kamu menyukaiku, jatuh cinta denganku. Di masa depan, kita akan memiliki banyak anak. Siapa yang akan melahirkan anak untukmu, kamu hanya tahu bagaimana mengucapkan omong kosong." Mata jernih Di Chen memiliki sedikit senyum memabukkan, yang sangat puas, sangat tenang. King Sui melepaskan tangannya untuk membuka kerudung di wajahnya, memperlihatkan penampilannya yang menarik. Wajah seputih saljunya memiliki sedikit rona merah. Pada saat ini, King Sui merasa bahwa Di Chen sangat dekat dengannya, tidak seperti betapa sulitnya dia sebelumnya. King Sui bahkan ingin memeluknya dengan benar, tetapi akhirnya tidak mengambil langkah itu. "Ayo pergi dan lihat mayat elang emas raksasa." King Sui memegang tangan Di Chen, tersenyum dan berkata, Di Chen mengangguk. Mereka berdua berjalan ke arah elang emas raksasa yang sudah mati itu. Jaraknya hanya sekitar 200 meter tetapi King Sui merasa bahwa perasaan yang dia miliki ketika berjalan dalam jarak ini sangat halus. Di Chen membiarkan King Sui memeluknya saat mereka berjalan, senyum tipis di wajahnya. Dia kadang-kadang berbalik untuk melihatnya tetapi ketika King Sui bertemu dengan tatapannya, dia akan sedikit menundukkan kepalanya. Segera, mereka tiba di tempat mayat elang emas raksasa berada.
Selain kepalanya hancur, sisa bagiannya masih utuh sempurna. Dia dengan terampil mengulitinya, menyimpan tendon dan inti binatang iblis, serta mengumpulkan beberapa darah dan tulang. Bagaimanapun, ini adalah binatang iblis tingkat martial saint dan sangat berharga. Untuk sisanya, dia hanya memanggil burung api dan menyuruhnya untuk membakar daging dan yang lainnya dengan bola apinya. King Sui hanya memotong beberapa potong besar daging dari punggung dan kakinya, berencana untuk memanggang dagingnya untuk dimakan. Daging binatang tingkat martial saint cukup lezat. Di tempat lain, benua Greencloth, klan King. Selamat, saudari ipar, Anda telah mencapai puncak martial King. Ucap King Bei memandang Ming Yue Glow dengan senang hati dan tersenyum. Orang-orang lain di klan King juga sangat senang. Di antara mereka, yang paling cepat berkembang adalah Luan Luan, diikuti oleh Changhai Ming Yue, Ye Jiange dan Ming Yue Glow. Sekarang, Ming Yue Glow tiba-tiba mencapai puncak martial King, melompati kelas 9 dan 10 martial King. Ming Yue Glow tidak tahu di level berapa bentuk harimaunya, tetapi hanya tahu bahwa dia telah mencapai terobosan lain untuk mencapai tingkat puncak bela diri. Sebelum dia pergi, King Sui telah meninggalkannya dengan banyak pil obat serta beberapa resep sup obat untuk membantunya mengendalikan tubuhnya. Setelah mencapai levelnya saat ini, kemajuannya di seluruh dunia kultivasi akan melambat tetapi kemampuannya akan memasuki fase peningkatan yang cepat. Luan Luan sekarang sudah menjadi pembudidaya martial king kelas 3 dan mahir dalam bentuk bangau, bentuk harimau, bentuk beruang, rusa cantering, dan tinju penghubung kembali. Tai Chi-nya juga telah mencapai level yang cukup tinggi dan dia memiliki banyak binatang iblis yang kuat. Sekarang, beruang batu lapis baja surgawi telah menjadi binatang iblis yang cukup kuat di tingkat raja bela diri puncak. Kemajuan Luan Luan membuat generasi ketiga King Clan merasa sedikit tidak berdaya. King Bei hanya berada di kelas 5 Xiantian sementara yang lainnya berasal dari generasi ketiga King Clan, selain King Yu yang berada di kelas 4 Xiantian, yang lainnya ada di sekitar kelas 2 atau 3 Xiantian. Kecepatan seperti itu sangat menyimpang. Sebelum King Sui pergi, dia meninggalkan cukup pil konsentrasi roh dan pil konsentrasi aroma, serta barang-barang lain yang dapat meningkatkan budidaya mereka seperti pil vitalitas harimau, dan resep untuk sup dan semur. Inilah mengapa mereka berkembang begitu cepat. Hanya saja Luan Luan telah menyebabkan mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Ye Jiange dan Changhai Ming Yue keduanya memiliki kekuatan 4 negara, yang terutama berkat efek dari pil obat yang ditinggalkan King Sui. Hanya setelah mencapai setidaknya tingkat puncak martial King, akan mengambil pil primordial air angin, pil revitalisasi besar, pil kecantikan dan hal-hal lain dengan tingkat serupa memungkinkan budidaya mereka meningkat pesat. Huoyun Liuli dan Si King Suang lambat dalam perbandingan. Huoyun Liuli berada di kelas 5 martial King sementara Si King Suang di kelas 8 Xiantian. Kemajuan mereka dinilai masih cukup cepat. Ada juga Wenren Wu Suang. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, peningkatan tingkat kultivasinya masih pada tingkat yang menakutkan. Dia sudah menjadi kultivator tingkat martial King ketika King Sui pertama kali bertemu dengannya setelah dia kehilangan ingatannya. Setelah waktu yang lama, bersama dengan petunjuk King Sui, dia telah melampaui Huoyun Liuli dan mencapai tingkat 7 bela diri. Alasan kemajuan cepatnya juga sebagian berkat beberapa pembudidaya tingkat martial saint di klan King. Hal-hal yang diajarkan King Sui kepada mereka, beberapa orang lebih cocok untuk membudidayakannya, misalnya Luan Luan, Ye Jiange, Changhai Ming Yue dan Ming Yue Glow. Sebagai perbandingan, orang lain sedikit lebih lemah. Namun, beberapa pembudidaya tingkat martial saint di klan King juga memberikan petunjuk yang tidak kalah dengan apa yang diajarkan King Sui. Bersamaan dengan naiknya level klan King, bisnis mereka juga berkembang sangat cepat. Sekarang, klan King telah menjadi pesaing teratas di benua Greencloth, klan nomor 1 yang tak terbantahkan. Tentu saja, itu tidak mempertimbangkan klan besar yang menyembunyikan identitas mereka dari dunia. Namun meskipun benua Greencloth sangat besar,
itu hanya puncak gunung es ketika ditempatkan di hadapan dunia luar. Di tempat lain, benua tengah, negeri 7 bintang. Setelah terbang selama 2 hari berturut-turut, baik King Sui dan Di Chen tiba di negeri 7 bintang. Tatapan Di Chen berubah menjadi tidak wajar, dan bahkan memiliki sedikit kebingungan. Ini adalah tempat yang pernah dia ingat dengan kuat. Disinilah dia tumbuh, tempat yang memberinya kenangan terbaik dan paling menyakitkan. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah kembali ke tempat ini seumur hidupnya. Meskipun dia berpikir untuk kembali, dia tidak mengira itu akan terjadi secepat itu. Perasaan antisipasi yang samar tumbuh di dalam hatinya. King Sui melihat ke arah Di Chen yang alisnya berkerut, dan mengangkat tangannya. Jangan terlalu memikirkannya. Masih ada aku. Aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan, oke? Aku baik-baik saja. Aku tidak pernah berpikir ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa keputusan mereka saat itu salah. Di Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan bingung. Penginapan Four Seas Inn. Ini adalah penginapan teratas di sebelah barat kota 7 bintang. Yang membedakan penginapan ini dari yang lain adalah suasananya, yang nampak sangat kuat dan luar biasa, namun tidak mewah. Dekorasinya sebagian besar berwarna putih atau abu-abu. Ada 9 lantai di Four Seas Inn, setiap tingkat memiliki 100 kamar dan 1 aula besar. Tempat itu ramai dengan aktivitas, dengan banyak orang keluar masuk. Namun, jika dia mati lebih dekat, orang akan tahu bahwa kebanyakan orang adalah praktisi seni bela diri. Ini tidak aneh. Itu karena penginapan Four Seas Inn memiliki nama lain, Warriors Den. Penginapan Four Seas Inn memiliki peraturan yang aneh, yaitu bahwa pembudidaya seni bela diri yang telah mencapai level Peak Martial King atau lebih tinggi dapat tinggal di sini secara gratis secara permanen. Mereka yang berada di level Martial King hanya perlu membayar setengah harga, sementara level Xiantian dapat memiliki diskon 30%. Ini juga sesuatu yang diketahui King Sui dan Di Chen setelah masuk. Namun, King Sui tidak kekurangan sedikit uang dan berencana untuk membayar. Tidak perlu baginya untuk membuktikan tingkat kultivasinya kepada orang lain. Orang yang menerima pembayaran itu adalah seorang wanita yang tampak dewasa dan menawan berusia 30-an. Dia memiliki sosok yang hebat dan mengenakan satu set pakaian yang merupakan keseimbangan yang baik antara konservatif dan terbuka. Pesonanya yang dewasa akan membuat pria dari segala usia menelan ludah. Kami ingin tinggal di sini. Lantai mana yang masih memiliki kamar kosong? Karena King Sui memutuskan untuk membayar uang untuk tinggal di sini, dia bertanya secara langsung. Tuan, tolong ikuti saya. Wanita itu tersenyum dan meminta seorang pria untuk mengambil alih posisinya, sebelum memimpin King Sui dan Di Chen ke atas. King Sui dan Di Chen mengikuti wanita itu, melihat-lihat tempat itu saat mereka menuju. King Sui tercengang. Semakin tinggi mereka pergi, semakin kuat orang yang mereka temui. Dari tingkat pertama hingga ketiga, masih ada beberapa orang yang bukan praktisi seni bela diri atau belum mencapai Xiantian. Tetapi dari tingkat ketiga dan seterusnya, mereka kebanyakan setidaknya tingkat Xiantian dan semakin tinggi mereka naik, semakin tinggi tingkat para pembudidaya seni bela diri. Dia memimpin mereka berdua sampai ke lantai 9 di mana tidak banyak orang. Di aula, hanya ada beberapa orang yang minum atau mengobrol.